Puasa ini kalau berbicara Ramadan ayatnya sudah maklum di Al-Baqarah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ini berbicara tentang puasa Ramadan, hukumnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syekhihi wa limasyayikhina amin. Kitabus Siyami, adapun ini yaitu kitab menerangkan hukum-hukum puasa. La yajibu sawmu Ramadana illa 'alal muslimil balighil 'aqilil qadiri 'alas sawmi at-tahiri minal haidi wan nifasi. Tidak wajib oleh puasa Ramadan kecuali wajibnya atas muslim yang baligh, yang berakal, yang mampu atas puasa, yang suci daripada haid dan nifas. Wa idza tamma sya'banu salasina yauman aw ra'al hilala adlun wa sabata 'indal qadi wajaba as-saumu 'ala umumin nasi. Apabila telah genap bulan Sya'ban 30 hari atau melihat akan hilal oleh satu orang adil dan ditetapkan di sisi pemerintah, maka wajiblah puasa kepada seluruh manusia. Fa illam yasbut indahu wajaba 'ala ar-ra'i wa 'ala man saddaqahu faqat. Maka jika tidak ditetapkan hilal di sisi pemerintah, maka wajiblah puasa atas orang yang melihat hilal dan atas orang yang percaya pada orang yang melihat saja. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Ibu-ibu sekalian, sesudah kita mengkaji tentang zakat dengan segala aturan-aturan zakat, maka mulai pertemuan ini kita akan membahas tentang rukun Islam yang keempat, yaitu puasa. Saum atau siam bahasa Arab, dalam tinjauan bahasanya artinya menahan. Saum itu artinya menahan. Begitu. Dari apa aja. Namun yang dimaksud dengan siam adalah imsakun an muftirin ala wajhin maksusin ma'an niyah. Yang namanya puasa adalah menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa, yang akan dijelaskan di depan. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Disertai niat. Itulah yang disebut puasa. Jadi puasa itu
menahan diri daripada yang batalin puasa. Makan, minum, bersetubuh, dan lainnya. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari disertai niat. Kalau enggak niat, mau dari subuh sampai maghrib enggak makan, enggak disebut puasa wong kagak niat. Atau dia enggak makan sampai zuhur, kalau udah zuhur baru makan, namanya tidak puasa. Sebab walaupun niat, sebab tidak nyampe maghrib. Begitu. Namanya saum dahar. Namanya iya, yang saum yang dia mah dahar. Puasa ini kalau berbicara Ramadan, ayatnya sudah maklum di Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ini berbicara tentang puasa Ramadan, hukumnya wajib. Mulai kapan diwajibkan puasa Ramadan itu? Maka pada tahun kedua Hijriyah. Jadi saat Nabi di tahun kedua Hijriyah, turunlah surat Al-Baqarah pada tanggal 28 Sya'ban, 2 hari menjelangnya itu turun perintah puasa Ramadan. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasa seumur hidupnya 9 kali doang. Nabi itu puasanya 9 kali. Wong Nabi tinggal di Madinahnya 10 tahun. Tahun pertama enggak puasa, belum ada ajarannya. Maka tahun kedua 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi Nabi 9 tahun berpuasa. Begitu. Dari 9 tahun itu, di mana Nabi ngalamin Ramadan 30 hari cuman sekali. Jadi seumur hidup Nabi, puasa Ramadan yang Ramadannya umurnya 30 hari cuman 1 kali. Selebihnya Nabi puasa Ramadan ya 29 hari. Sekali doang. Jadi seringnya Ramadannya 29. Karena memang umur bulan di dalam tahun Hijriyah bisa 30, bisa 29. Jadi keliru kalau ada orang puasa. Nah, ada yang lebaran besok, ada yang lebaran hari ini dibilang kurang sehari. Enggak. Emang sebulan tuh bisa 30, bisa 29. Nabi saja ngalamin Ramadan 30 hari hanya 1 kali. Selebihnya 29 hari. Ini puasa Ramadan. Nah, kalau ngomongin puasa Ramadan, sesudah kita tahu definisi puasa, sesudah kita tahu kapan mula diajarkan puasa, begitu. Yang ketiga, syarat wajib puasa. Oleh karena Ramadan itu puasa wajib, tentu ada ketentuannya, ada aturan-aturannya. Ada aturannya. Berapa syarat wajib puasa? Ada 4
syarat. Ada 4 syarat. Maka dia diwajibkan puasa. Jadi walaupun Ramadan itu puasa wajib, enggak kemudian serta-merta kudu puasa, kudu memenuhi ketentuannya, yaitu syarat wajib puasa. Artinya syarat wajib itu siapa-siapa orang yang kalau kagak puasa berdosa. Namanya syarat wajib. Jadi ketika Al-Quran mengata, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan kepada kamu. Kamunya ini siapa? 4. Kamunya ini. Syaratnya 4. Sebab kalau ngomong ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman baru berojol juga beriman. Enggak disuruh puasa. Begitu. Maka ada 4. Yang pertama, alal muslim. Jadi la yajibu shaumu Ramadan illa alal muslim. Yang pertama, syarat wajib puasa itu orang yang puasanya kudu beragama Islam, Muslim. Kalau orang kafir asli, dari kecil kafir, dia tidak wajib puasa. Dan ketika masuk Islam, tidak diwajibkan mengqadha. Sebab dia kafir dari dulu. Kata Allah dalam Al-Quran, Qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada non-muslim, jika berhenti dari kekufuran, yakni masuk Islam, maka diadakan pemutihan. Tidak wajib qadha. Yang dulu-dulu enggak puasa. Enggak perlu diqadha. Tapi kalau murtad, tadinya muslim, akhirnya masuk agama lain. Umpamanya tahun 2020 masuk Kristen. Lalu 2025 masuk Islam. Balik lagi. Ini dengan masuk Islam lagi, maka wajib diqadha dari 2020 tuh. Yang dia kagak puasa tuh. Kudu diqadha. Berapa tahun si murtad nih ninggalin puasa, itulah kudu diqadha. Begitu. Kenapa orang murtad wajib qadha? Sebab dia pernah yakin bahwa puasa itu hukumnya wajib. Sehingga dengan murtad tidak menggugurkan ketidakpuasaan selama masa murtadnya. Singkatnya, syarat pertama, orang yang diwajibkan puasa orangnya beragama Islam. Kedua, al-balighi. Yang kedua adalah kudu baligh. Orangnya kudu baligh. Baligh itu dewasa. Orang disebut baligh kalau perempuan 2 syaratnya. Yang pertama dari segi umur 15 tahun. Kalau orang umurnya 15 tahun ke atas, maka dia disebut orang baligh. Kayak ibu-ibu nih, udah 15 tahun belum? Oh belum wajib.
Pokoknya kalau 15 tahun ke atas baru wajib begitu. Begitu. Kenapa? Iya. Iya, mau balik. Nah, iya. Yang kedua, umurnya 9 tahun men. Haid. Begitu. Walaupun umurnya baru 9. Jadi yang mana aja antara dua nih? Yang duluan dia balik. Belum 15, baru 9 tahun men. Itulah udah dewasa. Wajib puasa Ramadan. Atau 15, belum men. Itu namanya balik juga. Baliknya dari umur namanya. Begitu, baliknya. Daripada umur. Kalau 9 tahun men, baliknya dari men. Begitu. Perempuan tuh kalau laki 3 disebut balik. Dari umur 15 tahun. Sama. Begitu. Begitu. 15 tahun. Kedua, sama 9 tahun keluar mani. Mani begitu. Apa lewat mimpi. Begitu. Itu balik. Balik. Ini kebalik. Perempuan 3 begitu. Laki 2. Begitu. Kalau perempuan 9 tahun keluar sperma. Itu juga balik begitu. Jadi perempuan tuh ciri baliknya 3, laki-laki 2 begitu. Laki-laki dari sisi umur 15 tahun atau baru 9 tahunan keluar sperma. Itu juga balik. Perempuan 1 dari umur 15 tahun atau belum 15 baru 9 tahun men atau baru 9 tahun keluar mani sperma itu balik. Balik. Yang ketiga, syarat wajib puasa Ramadan al-aqili. Berakal. Berakal. Kalau orang dikit-dikit nyengir, dikit-dikit ketawa, dikit-dikit ketawa, kagak wajib. Itu mah kudu dibawa ke gerogol. Nah begitu, enggak puasa, enggak apa-apa. Karena orang gila. Kenapa? Yang keempat, mampu berpuasa. Yang keempat, mampu berpuasa. Apa tuh mampu berpuasa itu? Kuat puasa. Ada orang udah nggak kuat puasa, udah tua renta. Disebut nini. Begitu. Apanya? Nenek. Udah tua, udah kagak kuat puasa. Yang kayak begini nih, tidak diwajibin puasa. Walaupun datang Ramadan, wajibnya bayar fidyah. Wajibnya bayar fidyah per hari 1 mud. 1 liter, biar gampang 1 kilo dah. Lebih tuh kalau 1 kilo semutnya.
ada sodakoh. Tiap hari tuh udah tua, nggak kuat puasa, begitu. Maka nggak usah puasa, bayar mut aja. Nggak boleh diborong. Per hari subuh jam 7 anterin di rumah tetangga yang miskin seliter. Diniat dulu. Niat saya mengeluarkan beras ini 1 mud untuk membayar fidyah puasa Ramadan yang ditinggalkan ibu saya. Karena tidak kuat. Karena anterin rumah Nyai, tinggal bagi aja. Nggak usah bilang nih beras fidyah Nyai, nggak usah. Yang penting nih niat. Kalau fidyah mah tidak kayak zakat, khusus fakir miskin. Kalau kaya nggak boleh, nah gitu, nggak jadi fidyahnya. Nah, fidyah ditaruh di pintu masjid. Begitu yang nyolatin ada 1.000, yang miskin cuman 10, yang jadi 10 doang, yang lain kagak jadi karena fidyah khusus fakir miskin. Kalau kita mampu jangan, nanti bakalan jadi miskin. Kalau ngambil, kalau kita susah hidupnya, ulah kita ngambil yang bukan haknya, namanya maling. Jadi yang ngambil tuh kalau fidyah tidak kayak zakat. Di Qur'annya walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Beda sama zakat. Begitu. Jadi pertama orang yang udah tua rentah. Tua rentah nggak kuat puasa. Itulah yang dimaksud syarat yang ketiga, keempat, kuat puasa. Kuat puasa. Nggak boleh kata kita, saya mah kayaknya udah nggak kuat puasa. Itu sih malas. Bukan ini yang dimaksud. Maksudnya nggak kuat itu tua rentah. Kedua, sakit akut. Emahnya parah. Kata dokter, kalau puasa Anda nih bisa lewat. Begitu. Enggak kuat puasa. Enggak boleh dia puasa. Udah akut banget. Udah parah banget. Yang kayak begini nih kagak diwajibin puasa. Begitu. Karena dia dianggap tidak kuat puasa. Tidak kuat. Begitu. Tidak kuat puasa. Begitu. Karena akut. Kalau orang sakitnya panuan, itu sih wajib. Nggak ada urusan. Begitu. Kan yang sakit nggak wajib. Yang bagaimana dulu. Harus benar. Termasuk dianggap tidak kuat puasa orang men. Orang men itu tidak suci. Begitu. Maka orang men itu dipandang oleh Islam tidak kuat puasa oleh Islam. Karena emen itu lemah, pegel, suka nyeri di pinggangnya kalau buat anak. Saya waktu men begitu. Begitu enggak? Iya, emang di kitab juga begitu.
nggak bakalan ulama bohong begitu. Tuh begitu dia men itu nggak kuat puasa. Maka orang men nggak diwajibin puasa. Kalau orang sakit dilihat, kalau sakitnya nggak akut, Ramadan ngalamin sakit, suruh buka, maka Syawal kudu qadha. Tidak ada fidyah. Begitu. Orang men sama karena dipandang tidak kuat oleh agama, di Ramadan enggak puasa, ibu makan aja di rumah. Boleh-boleh. Begitu enggak usah pakai ngumpet-ngumpet. Iya orang dia kagak puasa. Kecuali ibunya makannya di luar-luar rumah, itu mi kagak benar. Enggak apa-apa. Begitu apanya? Iya tinggal dibilangin sama anaknya, ibu men, jadi anaknya ngaji, padahal belum nyampe Riyadh, udah dapet ilmunya. Begitu men, begitu. Nanti anaknya bakal bilang, kalau begitu papa waktu itu jam 9 makan men juga. Begitu. Kan ketahuan. Begitu. Iya. Orang men enggak wajib puasa. Dia men. Begitu. Bila syarat itu 5 tidak 4, bakal men itu disebut kudu suci dari haid dan nifas. Bila syarat itu 4, maka disebut kudu mampu puasa, ada 2 uraian. Mampu secara fisik kenyataan, ada mampu secara agama. Jadi orang yang tidak mampu secara agama itu orang men. Walaupun ibu maksa mungkin bisa, tapi agama enggak usah. Kalau men bulan Syawalnya diqadha. Qadha di Syawal, digabung sama puasa Syawal boleh-boleh. Enggak apa-apa. Yang penting niatnya aja yang benar. Silakan. Enggak mesti Syawal, bulan apa aja, yang penting belum Ramadan. Begitu. Kalau udah ketemu Ramadan lagi, bakal bahaya. Di samping qadha, kena denda keterlambatan. Dendanya. Itu kayak begitu. Nah, kalau syarat puasa ini wajibnya 5, maka 1 Islam, 2 baligh, 3 berakal, 4 mampu puasa, 5 suci dari haid dan nifas. Kalau ulama menyebutkan 4, maka disebut mampu itu ada 2, ada mampu secara fisik, ada mampu secara agama. Secara fisik tidak sakit, begitu sehat, begitu. Tidak tua renta. Kalau yang tua renta, cuman dia diwajibkan fidyah, enggak wajib qadha. Sebab makin ke sono bukan makin muda, makin payah agama, fidyah aja. Fidyah aja. Kalau yang sudah tua renta. Begitu. Jadi kalau ulama menyebut syarat wajib puasa 5, berarti 1 Islam, 2 baligh, 3 berakal, 4 mampu puasa, 5 suci dari haid dan nifas. Begitu, haid dan nifas. Sama disebut oleh agama tidak mampu juga orang yang bepergian jauh. Begitu. Musafir, kita mau pulang kampung ke Jawa. Begitu. Ke Jawa tuh namanya ngetan. Namanya, tapi tetap nyebutnya mudik. Begitu. Mudik begitu. Orang Rawabelong mau ke Cidodol, namanya mudik. Ada Sukabumi, udik dulunya begitu. Begitu. Tapi
Tapi udah nggak ada, pokoknya mau kemana aja kalau lebaran tuh. Kita mau ke Sumatera, tuh namanya ngulon. Tapi tetap aja sebutnya, iya udah. Udah jadi bahasa, udah susah. Jadi kita pulang kampung, bepergian jauh. Ini juga boleh tidak puasa asal niat, asal perginya dari rumahnya sebelum azan subuh. Sebelum nih pulang, tinggalnya di Bintaro ke Jawa. Pulangnya malam tengah 4. Begitu umpamanya belum subuh tuh. Jalan begitu baru nyampe Cikampek adzan subuh boleh makan kagak dosa boleh karena keluar dari rumahnya sebelum subuh. Jadi waktu adzan subuh statusnya sudah musafir, itulah yang boleh tidak puasa. Tapi pulang ke Jawa jam 7 jalan tuh ke Lebak Bulus. Naik Sinar Jaya. Apalagi ya begitu dah. Banyak mobil tuh. Begitu. Jam 7. Udah terbit fajar belum tuh? Iya, baru fajar. Matahari aja udah terbit. Jam 7. Itu mah haram bukanya dosa. Enggak boleh buka. Karena sudah azan subuh, udah terbit fajar. Enggak boleh buka. Kecuali dia kena sakit. Ini melintir pelutnya muntah-muntah kudu buka. Nebab lain. Boleh buka. Bukan karena musafirnya. Tapi karena sakitnya. Musafir diizinin enggak puasa bila berangkatnya sebelum subuh. Karena itu Al-Quran pembahasaannya faman kana minkum maridon au musafiron, gak ada au ala safari. Itu ada bahasa itu kenapa? Karena enggak boleh asal musafir. Kalau au musafiron mau jam berapa aja dia boleh buka, tapi Qur'annya awala safar. Sudah di perjalanan. Waktu azan subuh itu mah begitu tuh wajib puasa. Wajib. Begitu. Begitu. Iya, artinya kalau mabok alasan sakit namanya, bukan alasan musafir. Di rumah juga kalau puyeng, mabok, sampai muntah-muntah ya buka dah. Enggak mesti syarat musafir. Inilah syarat-syarat wajib puasa. Jadi ketika dikata diwajibkan kepadamu puasa, inilah yang diwajibkan orangnya. Kayak ibu-ibu nih, muslim gak ini? Muslim. Udah balik belum? Oh udah. Begitu. Berakal? Ah ya berakal. Begitu. Kemudian itu kuat puasa? Oh kuat. Begitu. Lah wajib. Kalau ngalamin Ramadan kudu puasa. Berbicara Ramadan ada aturannya. Kapan puasa Ramadan itu wajib? Apa ketentuannya? Di sini dijelaskan ada 2 ketentuan wajib puasa Ramadan. Ada 2 ketentuannya puasa Ramadan. Ada 2 ketentuan. Artinya setelah kita paham bahwa syarat-syarat wajib puasa seperti tadi, kalau kemudian kita ngalamin bulan Ramadan, maka kita
ada syarat tambahan, yaitu ada 2. Kalau puasa Ramadan. Setelah syarat-syarat tadi. Yang pertama, bila mana bulan Sya'ban sudah genap 30 hari. Kalau bulan Sya'ban sudah genap 30 hari, pastikan besok wajib puasa Ramadan. Kalau sudah genap 30 hari, sebab umur bulan dalam Islam paling banyak 3. Kalau udah 30, besok udah pasti bulan lain, bulan baru. Begitu. Umpama nih hari tanggal 30 Sya'ban, wis besok kudu puasa, nggak usah ragu, malam kudu ibu sahur. Begitu tarawih. Kalau 30. Bila bulan Sya'bannya sudah genap 30, maka wajib kudu puasa besoknya. Siapapun kudu puasa. Kedua, bila bulan Sya'bannya baru 29, lalu malamnya ada yang melihat bulan dan dibenarkan oleh pemerintah. Begitu. Tuh aturannya banyak kalau 29. Kalau bulan Sya'bannya 29, lalu malamnya ada yang melihat hilal. Hilal itu bulan baru. Lalu dibenarkan oleh pemerintah. Sehingga pemerintah umumin. Wajib tuh sama semuanya puasa. Umpama nih hari ini tanggal 29 Sya'ban. Nanti maghrib tuh udah mulai pada ru'yat. Ngelihat hilal. Ada yang lihat, ada yang enggak. Nah, ada orang mengata saya melihat hilal di depan pemerintah. Dibenerin tuh oleh Menteri Agama. Diketok palu begitu. Pertama oleh hakim disumpah. Nah, proses dilaporin sama pemerintah, diterima sama pemerintah, diketok palu. Ini orang ini benar. Karena berani sumpah. Maka pemerintah umumin bahwa besok 1 Ramadan. Maka walaupun baru 29, besok sudah tanggal 1 Ramadan. Tapi catatannya diumumin oleh pemerintah. Kalau enggak diterima oleh pemerintah, enggak kepada semua orang. Kalau pemerintah udah umumin siapapun kudu puasa. Wajib. Wong udah diumumin sama pemerintah. Tapi kalau kemudian pemerintah enggak ngumumin, katanya si Anu ngelihat bulan. Begitu. Lalu kita percaya, itu Pak Ustadz Anu puasa. Katanya besok. Pemerintah sih Sabtu. Begitu. Umpama. Nah, besok Jumat. Sabtu umpama. Maka kita percaya sama Ustadz itu. Atau organisasi itu. Maka kita wajib puasa. Karena kita percaya. Yang nggak percaya nggak wajib. Karena pemerintah tidak umumi. Kayak di kita punya negeri ini, organisasi besar ada 2. Ada Muhammad kita, ada Muhammad. Iya, begitu.
Maka kemudian kita mau yang mana? Terserah. Tapi kalau pemerintah udah umumin, udah wajib kudu ngikut kita. Begitu, ikut pemerintah lebih aman karena mereka datanya lebih lengkap. Kalau pemerintah udah umumin wajib puasa Ramadan. Begitu. Jadi dua tuh ketentuannya. Satu, kalau bulan Sya'bannya genap 3, pastikan besok puasa. Atau 29 tapi malam ada yang lihat dan dibenarkan oleh dan diumumin oleh kita wajib enggak usah ragu. Ikut itu aja. Enggak lah gua ikut guru gua aja. Enggak usah. Itu yang benar. Orang banyak datanya. Jadi kompak puasa. Yang diberitain itu aja. Jangan yang nyeleneh diberitain. Jadi rame. Nah, itulah kewajiban puasa. Kalau secara khusus, ya kita percaya sama siapa aja wajib. Walaupun pemerintah enggak umumin kayak organisasi dan seterusnya. Inilah aturan-aturan puasa. Habis dah tuh bacaan kita. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, silahkan. Wallah alam. Iya. Enggak, jadi kalau kita sekaligus dia belum per hari hitungannya. Jadi kita ngasih sekaligus tanggal 1 Ramadan 30 mud kita ngasih. Baru tanggal 10 meninggal. Maka kita datengin lagi tuh. Iya, Nyai. Ini beras yang dibagi tuh. Iya, itu beras warisan yang 20 mud. Kan enyak mati tanggal 10. Jadi sini tuh yang 20 mud. Enggak jadi. Jadi saban hari. Kalau kita ditunda di akhir Ramadan, ada dosa keterlambatan bayar fidyah. Iya, wong disuruhnya saban hari. Begitu saban hari. Begitu. Saban subuh. Subuh aja antar semut. Per pagi. Yang tua rentak. Per pagi. Subuh begitu. Iya, itu penyebabnya betul sakit. Kalau orang sakit itu dilihat. Kalau orang sakit. Kalau kemudian orang itu sakit, umpama 10 hari Ramadan. Biar gampang tanggal 1 sampai tanggal 10. Tanggal 11 sehat, umpamanya. Begitu. Atau mau dibalik. Dari awal sampai 20 sehat, 21 sakit. Sampai Syawal juga sakit. Kemudian wafat. Enggak ngalamin sehat. Yang kayak begini enggak usah. Begitu. Karena enggak wajib puasa. Begitu. Enggak wajib. Ketika dia dari mana dia mau bayar fidyah, wong belum sembuh sudah meninggal. Kalau begini
Satu Ramadan sehat sampai 20. 21 sakit sampai Lebaran. Pas Lebaran sehat. Begitu tuh tanggal 2 Syawal sehat. Terus saja sehat. Rajab wafat. Berarti antara Syawal sampai Rajab nih kalau mau kodok cukup bisa wong dia ni wafat. Ini nih bayar fidyah. Karena dia ngalamin sehat di Syawalnya. Maka dilihat tuh yang sakit tuh. Yang sakit. Makanya kenapa yang sakit tidak dibayar di Ramadan? Karena bisa sehat dia kewajibannya kodok. Begitu. Bisa juga enggak kodok, enggak fidyah. Ketika kayak tadi, tanggal 1 Ramadan sehat, puasa. Sampai tanggal 21 ngedrop sakit, enggak puasa. Terus saja tanggal 5 Syawal wafat. Enggak ngalamin sehat. Ini mah kodok kagak, fidyah kagak. Begitu. Karena enggak ada kewajiban buat dia. Andai orang mau ngasih beras, boleh saja. Iya, silakan. Kalau ngalamin sehat, kan sampai 5 Syawal baru sembuh. Nah, ketika sembuh ini diperintah kodok cukup gitu harinya. Wafatnya di Idul Hijjah. Berarti dia nggak puasa 10 hari, cukup itu. Begitu untuk kodok wafat. Ini dituntut bayar fidyah. Begitu. Karena petu fidyahnya? Ada waktu untuk mengkodok, tapi dia dientar-entar. Begitu. Nanti nih keterangan yang ditanya nih muncul tulisannya di kitab kita ini di ujung karena baru awal. Ada itu semuanya. Kurang lebih begitu. Kenapa? Orang pikun inilah yang disebut tadi tua renta. Kalau yang ini mah nih kagak diwajibin puasa, itulah yang tadi diwajibinnya bayar saban hari. Di hari puasa itu. Jadi ketidakpuasaannya dia di hari itu ganjarannya ketutup dengan bayar fidyah hari itu. Begitu. Hah? Sifat. Oh, nifas. Iya sama aja. Artinya orang head, orang nifas sama. Ketika kita nifas tidak diwajibkan puasa. Iya. Enggak ada fidyah. Orang kagak wajib. Enggak ada. Orang ngemen enggak ada fidyah. Hah? Iya, emen sama nifas tuh dia juga. Iya. Peraturannya sama. Gimana maksudnya gimana? Apanya? Iya betul. Iya. Karena dia tidak boleh berpuasa di Ramadan. Nanti bulan Syawal kudu kodok. Wajib harga mati. Kudu kodok. Enggak ngeluarin beras, enggak ada. Enggak perlu. Kecuali dia kagak kodok-kodok sampai Ramadan. Ini mau bayar berasnya bukan karena karena keterlambatan mengkodok. Nanti ada tuh semuanya lengkap. Kan baru pembukaan. Begitu. Jadi dengan kita Ramadan gak puasa Syawal, ya enggak perlu bayar fidyah. Orang yang nyuruh gak puasa Allah, enggak kena denda. Enggak kena denda di agama. Begitu. Baik.
Iya, kan tadi udah jawabannya udah tahu. Emang lebih afdolnya tanggal 2. Terus gua banyak tamu, ya nggak apa-apa, kan nggak afdol doang, bukan wajib. Kan udah bilang afdol, afdolnya tanggal 2. Maka kalau kita tanggal 2 Syawal puasa, baru ada lebaran ketupat. Begitu, kalau tanggal 2-nya puas, artinya ada lebaran lagi. Begitu. Kalau ini mau puasa kagak, lebaran iya. Begitu. Ini nggak benar. Jadi tanggal 2 puasa. Itu Abdul. Tapi boleh-boleh tanggal berapa aja puasa Syawal mah. Yang penting masih Syawal. Begitu. Apanya? Kan dibilangin tadi kalau mau digabung, silahkan, yang penting niatnya gabung. Kalau niatnya bayar kodok, namanya puasa kodok, bukan puasa sawal. Kalau niatnya kodok juga, sawal juga, berarti ganjarannya double. Begitu, karena niat punya peranan. Begitu. Allah. Hmm. Dia nanya bagaimana saya dengan keadaan seperti ini, kalau saya bilang kan kalau bayar aja kami gitu, sampai dihitung dari dia mereka puasa tahun berapa sampai tahun sekarang dia tanya. Terus saya lupa nggak tahu harus bayar bagaimana. Iya, jadi nanti tinggal dibilangin aja. Iya, disempurnakan. Jadi kalau kita nggak puasa, ini kira-kira laki apa perempuan? Baik, karena ada peraturan berbeda. Kalau kita perempuan, sekarang umur 50, dulu-dulu sih nggak puasa. Begitu, nggak jelas. Maka dihitungnya dari kapan? Dari umur 9 tahun. Iya, karena kemungkinan mennya di situ. Berarti dia kudu dikodok 41. Begitu ya? Begitu enggak? 50 dikurangi 9. 41. 41 tentu dalam tiap bulan tidak akan full. Begitu, dia 15. Iya kan, mennya dia rata-rata berapa? Kata dia, saya semen seminggu. Berarti 23 dikali 41. Begitu. Enggak 30, enggak. Kan men. Men haram dianya. Begitu. Kalau 2 itu. Tapi kemudian dia kudu dikodok. Maka dijumlah lagi. Saya sih enggak men-men. Kalau begitu 30 langsung hitung. 30 hari dikali 41. Berapa tuh? Ini mah nih nggak bisa pakai mod. Kudu kodok. Berarti berapa tuh kalau umur 50? 30 dikali 41. 3 kali 41. 3 kali 4 aja 1.200. Berapa itu? 1.200 lebih. Maka dia puasa tuh saban hari. Puasa. Kan nanti sama temennya, ini sih soleha banget. Emang juga gue namanya soleha. Ini, iya puasa kodok kalau memang begitu. Tapi bakal kena denda nih. Boros dendanya. Umur 9 tahun, sekarang 41. Berarti 30 mod. Biar gampang, 30 liter dikali 40. Kan dikurang itu. Kali 40. Itu yang umur 9. Umur 10 tahun. Berarti 30 mod. Biar gampang, 30 liter dikali 39. Terus saja. Kurang lebih ya 50 ton. Iya salah dia. Makanya kudu kaya.
Kan bayar denda yang kayak begitu biar nggak masuk neraka. Kan dia nggak denda-denda. Denda keterlambatan. Tanah aja begitu. Ibu nggak bayar-bayar. Udah 15 tahun. Kudu bayar nggak? Didenda nggak? Lah itu nurut sama negara. Masa agama pakai nanya-nanya. Begitu. Yang apanya nih? Niat kodok. Iya tinggal ibu saya yang enak ngajarin bahasa Indonesia aja. Aku niat puasa esok hari, kodok bulan Ramadan, dan puasa sunnah Syawal karena Allah Ta'ala. Begitu, ganjarannya doa. Kalau bahasa Arabnya nawaitu shauma ghadin an qadai shaumi Ramadan ma'a sunnati Syawal lillahi ta'ala. Udah bahasa kita aja yang enggak perlu ngapal-ngapal, puyeng ngapal-ngapal. Begitu. Oh, yeah. Jadi begini, aturan agamanya, kalau ibu-ibu nih umpamanya, ibu lakinya siapa namanya? Ahmad. Begitu. Nah, kalau Ahmadnya ini wafat, kalau ibu pengen masuk surganya sama Ahmad ini, maka ibu tidak nikah. Tidak nikah. Tapi kalau ibu nikah lagi, maka masuk surganya sama suami terakhir kita. Terakhir, waktu kita wafat, laki kita siapa? Waktu kita wafat. Kita sama dia udah nggak ada hubungan. Begitu. Bebe. Iya. Iya. Iya, yang mananya tuh? Gimana maksudnya? Enggak ada urusan. Enggak ada urusan. Jadi kalau kemudian kita, makanya istrinya Nabi itu tidak menikah. Sebab kalau dia menikah, bakalan suaminya di surga bukan Nabi. Dicerai aja bukan dia lakinya. Begitu. Ini kita perempuan dicerai sama lakinya. Enggak menikah sampai wafat. Lah kita enggak bareng dia, bukan laki kita. Begitu. Nah, kita ini perempuan kayak tadi, lakinya Ahmad. Ahmadnya wafat. Kita nikah lagi. Maka kita bakal masuk surganya bareng laki ini. Yang terakhir. Ternyata ini bukan terakhir, mati lagi, kawin lagi. Yang terakhir siapa? Yang terakhirnya. Pokoknya yang terakhir tuh yang waktu kita wafat, laki kita siapa? Itulah kita bareng sama dia. Begitu. Ini dijelaskan dalam kitab At-Tadhkirah oleh Imam Qurtubi. Begitu di halaman 200-an. Begitu. Nabi ditanya kayak begitu jawabnya. Begitu. Nah itu yang terakhir itu. Iya. Iya begitu maksudnya.
Orang perempuan itu akan masuk surga bersama suami terakhir. Begitu. Udah. Apanya? Yang pertama, dia terakhirnya dia, ya bareng sama dia. Ya bisa 2, bisa 10, bisa 20. Begitu terakhirnya sama siapa? Begitu. Betul gitu. Iya, terakhir. Kan umpamanya ini laki nih, bininya wafat kayak tadi kan. Nikah lagi wafat kan banyak umpamanya. Itu apa? Ya bareng sama dia pada. Dia surga. Ya udah kalau ibu taunya itu ya ngapa ibu tanya begitu, kan saya benerin kenapa ibu pakai beralasan, kan sayanya bingung tadinya nanya ketika kita jawab dalil agama lalu ibu bantah ada loh kiai bilang begini begitu lah kan kita terangin. Betul, artinya kita ini kan nerangin agama ini, kalau salah masuk neraka dulu. Beratnya jadi guru ngaji kan begitu. Nggak boleh asal-asalan. Kan saya terangin, kitabnya namanya At-Tadhkirah, halamannya 200-an lebih. Yang ditanya itu, kan saya terangin tuh dalilnya. Jadi kalau kemudian ada yang nerangin begitu, ya sudah mendingan ibu percaya aja yang ada. Biar ibu nggak puyeng begitu. Ngapa harus ditanya jadi puyeng? Begitu kan nanya itu biar kita tuh tuntas agamanya. Begitu. Jadi begini, kan udah diterangin. Itu ngadepnya mana? Apanya? Bukan apanya yang ngadep timur nih, kakinya apa palanya? Bukan maksud saya, yang di sebelah timur apanya? Palanya apa kakinya? Oh kakinya, palanya di barat. Iya nggak apa-apa. Boleh aja. Kan yang penting 4. Ini kan kita ini kalau ngaji tolong diperhatikan. Yang wajib-wajib aja dulu. Yang wajib kalau orang tua mati 4. Kudu diapain? Mandiin. Mau digantung kayak mandiinnya dah. Yang penting dimandiin. Cuman karena ngaji, saya harus terangin bagaimana cara sempurna. Kalau sempurna tuh ada yang orang sempurna, ada yang tidak, tergantung pengetahuan agamanya. Begitu. Bagaimana kalau nggak ngadep kiblat? Ya nggak apa-apa, yang penting mandiin. Begitu. Kalau ditanya kasus di masyarakat, ibu ampe maghrib nggak kelar. Yang ibu temuin banyak. Yang bagus itu bertanya yang kita alamin. Biar agama kita bagus. Kalau ngomentari yang orang-orang, capek. Tadi di jalan ada orang duduk pegang lutut. Kira-kira itu sakit dengkulnya. Apa? Ya mana tahu. Gitu. Nah, yang kita alamin dalam agama nih. Nah, yang kita alamin jadi dasar bagaimana kita ngadep kepada Allah. Begitu. Kalau orang lain, biarkan urusan dia dengan keluarganya. Biar dia ngaji. Begitu. Inilah pentingnya kita ngaji. Begitu. Biar kitanya bagus.
Begitu. Yang belum bagus doain biar ngaji. Nanti kalau udah ketemu pasti bakal sama. Kalau udah ke ngaji. Begitu. Wallahu a'lam. Sudah? Baik. Kita baca Fatihah. Ini ada wakaf dari hamba Allah. Beliau niatkan untuk almarhum Haji Abdul Karim Haji Usman Bakhra, Haji Manhal binti Haji Jamhuri, Haji Hikmah binti Haji Said, Haji Usman Bakhra bin Haji Umar Bakhra, Haji Romlah binti Haji Ismail, Haji Nur binti Haji Ahmad Umrah. Ini dari hamba Allah. Beliau niatkan pahalanya untuk almarhum Kiai Haji Nunung Marzuki bin Haji Hamzah, Ibu Haja Taslimah binti Haji Mukmin, Haja Aisyah binti Haji Milin. Ini dari hamba Allah. Beliau niatkan pahalanya untuk almarhumah Ibu Maimunah binti Naamin, almarhum Bapak Muhammad Ali bin Abdul Muttalib. Ini dari hamba Allah, minta 8 anaknya yang dipendidikan. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan wakafnya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barokah. Allah lancarkan usaha dan ikhtiarnya,